Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Welcome back again in our English class for the ninth grade. Today, we are going to learn about procedure text. Before we start our lesson, let me ask you, pernahkah kamu membuat sebuah makanan atau minuman? Atau pernahkah kamu menggunakan suatu peralatan seperti menggunakan printer atau komputer? Nah, sebelum kamu membuat masakan atau minuman, tentu pertama kali kamu membaca sebuah resep. Atau sebelum kamu menggunakan peralatan seperti printer, tentu pertama kali kamu membaca petunjuknya. Nah, resep dan petunjuk itu adalah termasuk ke dalam procedure text yang akan kita pelajari. Right? What is procedure text? Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Yang dimaksud procedure text adalah sebuah teks yang didesain atau dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui sebuah rangkaian atau urutan kegiatan atau yang dinamakan juga steps atau langkah-langkah. Types of procedure text, jenis-jenis procedure text. Recipe, resep, masakan atau minuman. Manual, petunjuk cara mengoperasikan suatu peralatan. Tutorial, yang dinamakan tutorial ini adalah cara untuk membuat atau melakukan sesuatu, seperti cara membuat sebuah video yang menarik. Direction adalah petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat yang dituju. Tips, yang ini sering kita temukan, bagaimana tips untuk menjadi orang sukses, tips untuk lulus ujian. Rules for games, petunjuk atau aturan-aturan dalam permainan, dan banyak lagi jenis-jenis procedure text. Namun yang kita pelajari sekarang ini adalah dua procedure text, yaitu recipe dan manual. Recipe. Manual. Recipe, how to make food or drink. For example, how to make fried rice, sandwich, coffee, lemon tea, etc. Manual, how to use or operate a tool or equipment. For example, how to operate washing machine, blender, digital camera, etc. Jadi recipe itu adalah resep tentang bagaimana membuat makanan atau minuman, sedangkan manual adalah bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan suatu peralatan. Generic structure, dasarnya. Goal or aim, tujuan. Ingredients or material, bahan-bahan. Steps, direction or methods, langkah-langkah, petunjuk atau cara. Inilah bagian-bagian yang penting ditemukan dalam procedure text. Here example of procedure text. How to make meatballs. This is goal or aim. Jadi tujuannya adalah how to make meatballs.
terdapat dalam judulnya. Ingredients, yaitu bahan-bahan. Steps, there are 6 steps. Ya, ada stepsnya ada 6. Here manual, how to use a blender. This is goal or aim, how to use a blender. Steps or direction, there are 8 steps. Ya, ada yang berbeda pada manual ini, di mana ingredient atau material tidak terdapat. Jadi setelah goal atau aim, jadi tujuan, langsung ke steps or direction. Jadi langsung ke langkah-langkah atau petunjuk. Language features, yaitu ciri-ciri kebahasaan. First, use numbering for written, example 1, 2, 3, and so on. Jadi menggunakan penomoran, terutama dalam bahasa tertulis. Penomoran itu seperti 1, 2, 3, dan selanjutnya. Use connective of sequence or temporal conjunction for spoken. For example, first, secondly, thirdly, next, after that, etc. Jadi menggunakan suatu urutan, ya, kata sambung yang mengandung urutan atau rangkaian yang biasanya digunakan untuk bahasa lisan, seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, setelah itu, dan banyak lagi. Use adverbial adverbs to express detail the time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours, etc. Jadi juga menggunakan kata keterangan di mana menunjukkan rincian waktu sampai berapa lama suatu langkah itu dikerjakan, seperti selama 5 menit, 2 jam, dan sebagainya. Use imperative sentence. Nah, di sini langkah-langkahnya itu menggunakan kalimat perintah, ya. For example, boil the water, cut onions, etc. Jadi contohnya, rebus air, potong bawang, ya, itu adalah kalimat perintah. Use action verb, for example, put, add, stir, etc. Jadi menggunakan kata kerja yang mengandung yang menyatakan tindakan atau juga perintah, seperti letakkanlah, tambahkan, aduk, dan sebagainya. Use simple present tense. Jadi menggunakan simple present tense, yaitu suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan pada waktu sekarang, dengan ciri khasnya yaitu menggunakan verb one. Ya, verb one itu salah satu contohnya adalah ada di sini, yaitu put, add, and stir. Connective of sequence, ya, kata sambung yang menunjukkan suatu urutan. First, ya, first mix garlic, red onion, salt, and white pepper in a mortar or mixer. Jadi kalimat ini diambil dari procedure text tentang how to make meatballs tadi. Jadi langkah pertama yang di sana tertulis number 1 diganti dengan first, ya. Dan ini biasanya digunakan untuk bahasa lisan. Secondly, yang artinya kedua. Next, selanjutnya. Nah, untuk langkah ketiga tidak kita gunakan thirdly untuk menghindari kebosanan, maka supaya ada variasi gunakan kata next.
Then, lalu. After that, setelah itu. Finally, akhirnya. Inilah langkah terakhir. Jadi untuk langkah terakhir kita gunakan kata finally. Now, action verb, kata kerja yang menyatakan suatu tindakan, ya, atau perintah. Nah, here we find the word mix. Campurkanlah, ya, mix garlic, red onion, salt, and white pepper in a mortar or mixer. Ini still mix, jadi masih juga gunakan kata mix sebagai action verb. Nah, there are 3 action verbs here. Ya, use, ya, gunakan, add, tambahkan, keep on, teruskan. Now, still about action verb. Boil, roll, and lower. Okay, I think that's enough for my explanation about procedure text. Thanks for watching. See you next time. Goodbye.